Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indo Gisne Nisake dengan NIM 2201402011. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari program linier, yaitu model matematika. Untuk lebih mengetahui lagi tentang apa saja itu model matematika, mari kita lihat ke video berikutnya. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari program linier. Program linier adalah teknik penyelesaian masalah optimasi sumber daya yang terbatas. Masalah optimasi terbagi menjadi dua, yaitu maksimasi yang berkaitan dengan keuntungan atau laba dan minimasi yang berkaitan dengan biaya atau kerugian. Program linier menggunakan model matematik dalam menjelaskan masalah yang akan diselesaikan. Kata linier berarti seluruh fungsi matematik yang terbentuk merupakan fungsi linier, dan kata program berarti perencanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam merumuskan model matematika dalam sebuah kasus. Dalam merumuskan model matematika pada program linier, kita harus mengetahui 3 tahapan, yaitu variabel keputusan atau sering juga disebut dengan ubah keputusan. Yang kedua, yaitu fungsi tujuan, dan yang ketiga adalah fungsi kendala. Variabel keputusan merupakan variabel yang dibentuk untuk menguraikan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang memodelkan variabel keputusan yang akan dioptimasi. Dan fungsi kendala merupakan fungsi yang memodelkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan contoh kasus dalam merumuskan model matematika pada program linier. Nah, di sini ada contoh kasus yang pertama seperti yang di samping. Di situ ditanyakan bagaimana merumuskan model program linier pada kasus perusahaan tersebut. Pertama-tama, kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu variabel keputusan atau pengubah keputusan. Variabel keputusannya yaitu di sini X1 adalah banyaknya satuan produksi jenis produk A. X2 adalah banyaknya satuan produksi jenis produk B. X3 adalah banyaknya satuan produksi jenis produk C. Di sini variabel keputusannya hanya sampai 3 karena di contoh kasus soal di situ hanya disebutkan 3 produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Selanjutnya yaitu kita menentukan fungsi tujuan. Karena di contoh kasusnya yaitu yang ditanyakan adalah maksimasinya, jadi kita tulis di sini adalah Sekmax sama dengan untuk produk A itu ada 1000 X1 ditambah dengan produk B yaitu 2000 X2 ditambah dengan produk C yaitu 5000 X3. Selanjutnya kita menentukan fungsi kendalanya. Di contoh kasus di situ di dalam tabel di situ ada 3 yang ditanyakan, yaitu bahan baku, tenaga
kerja dan tenaga mesin. Pertama-tama kita akan menguraikan untuk tenaga kerja. Untuk bahan baku. Bahan bakunya di situ untuk produk A itu ada 2x1 ditambah dengan produk B yaitu 3x2 ditambah dengan produk C yaitu 4x3, karena di situ bahan bakunya yang disediakan adalah 200, jadi di situ ditulis kurang dari sama dengan 200. Ini untuk bahan baku. Selanjutnya yaitu untuk tenaga kerja. Di situ produk A sejumlah 5x1 ditambah dengan produk B yaitu 2x2 ditambah dengan produk C yaitu 4x3. Karena yang disediakan di situ adalah 200, jadi kita tulis di sini kurang dari sama dengan 200. Ini untuk tenaga kerja. Selanjutnya untuk tenaga mesin. Di sini untuk produk A itu adalah 3x1 ditambah dengan produk B ada 4x2 ditambah dengan produk C, di situ ada 2x3. Karena yang disediakan adalah 150, jadi di sini kurang dari sama dengan 150 untuk tenaga mesin. Nah, di sini kita mengurutkan dari variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya. Nah, yang terakhir ini boleh ditulis, boleh juga tidak ya. Di sini ada x1, x2, x3 lebih besar dari sama dengan 0. Yang ini kita boleh tulis, boleh juga tidak. Ketika kalau misalnya kita nggak mau tulis, asalkan kita tahu kalau misalnya x1, x2, dan x3 itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi untuk proses yang pertama seperti ini, kita harus menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya. Untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat ke contoh yang kedua. Untuk contoh kasus yang kedua, seperti gambar yang di samping. Nah, pertama-tama, di situ ditanyakan adalah bagaimana merumuskan model matematika pada kasus penjual kue tersebut. Pertama-tama, kita tentukan variabel keputusannya. Di situ x1 adalah kue dadar, x2 kue ampen. Nah, untuk memudahkannya lagi, kita buat dia dalam bentuk tabel. Nah, di sini kue dadar, terigu dalam gram, gula pasir, gram. Di situ tepungnya kan untuk kue dadar itu 20, baru gula pasir itu 10, kue aman itu 50, dan gula pasirnya 5. Nah, di situ kan jumlahnya itu dalam bentuk kilogram kan, 8 kilogram. Kita ubah menjadi gram, yaitu jadi 8.000 gram. Dan untuk gula pasirnya itu 2 gram, kita ubah ke gram, yaitu 2.000 gram. Selanjutnya kita tentukan fungsi kendalanya. Karena di situ ditanyakan adalah maksimasinya, jadi kita tulis C max itu sama dengan
300 X1 ditambah 500 X2. Selanjutnya yaitu fungsi kendala. Di sini fungsi tujuan ya, bukan fungsi kendala. Di sini fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya kan ada 2, tepung dan gula pasir. Pertama kita untuk yang tepungnya dulu. Di situ ada 20 X1 ditambah dengan 50 X2. Nah, di sini akan sediakan 8.000 gram. Jadi kita tulis sini kurang dari sama dengan 8.000. Ini untuk tepung. Selanjutnya untuk gula pasir itu 10 X1 ditambah dengan 5 X2. Di sini kan 2000. Jadi kita sini dia kan 2000 gram. Jadi kurang dari sama dengan 2000. Nah, yang terakhir kita tuliskan X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0. Ingat yang saya bilang tadi untuk contoh kasus yang pertama, ini X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0, itu boleh ditulis, boleh juga tidak. Nah, bagi teman-teman misalnya tidak mendapatkan contoh kasus nih yang tidak menyediakan dalam bentuk tabel, kalian bisa buatnya itu dalam bentuk tabel supaya memudahkan kalian dalam merumuskannya dalam fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang model matematika dalam program linier. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang grafik dalam program linier. Jadi teman-teman stay tune terus untuk video berikutnya tentang grafik dalam program linier. Mungkin cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.